pagi Indonesia, senang sekali karena pada pagi hari ini tim Breakfast with Newsmaker berkesempatan tidak hanya akan breakfast atau sarapan, tapi juga kami sudah berolahraga terlebih dahulu bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Ibu Wuri Suhandayani yang pada pagi hari ini sudah semakin bugar ya rasanya. Karena tadi saya juga ikutan jogging bersama Abah dan Ibu. Assalamualaikum Abah, Ibu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Setelah kampanye, gimana rasa capeknya udah hilang Abah? Ya, alhamdulillah sudah hilang kan sudah lama. Iya sih. Oke, Abah, kan Abah ini biasanya memang sering berolahraga pada pagi hari. Waktu itu kalau saya masih sempat liputan beberapa kali saat mendampingi Abah kampanye juga, Abah tapi sering berolahraga di rumah, sepeda statis, kadang treadmill. Nah kalau ini baru-baru ini lagi suka pindah jogging ke GBK atau sudah berapa lama Abah? Ya sudah agak lama. Kadang-kadang tadinya itu di GBK, kadang-kadang di Surapati, kadang-kadang di Taman Menteng. Oh, ganti-ganti ya lokasinya. Tapi akhirnya lebih nyaman di GBK. Di GBK paling Makanya nyaman terus ya? di GBK terus. Ibu juga setiap hari mendampingi? Iya. Jadi rutinitas setiap hari dapat 4 kilo lah mendampingi. Ya? Kecuali kalau lagi sakit, berhalangan. Oke. Nah, Abah sebenarnya apa sih tapi olahraga favorit Abah? Kalau waktu itu kan saya pernah lihat Abah sepeda statis juga. Iya, sepeda statis. Kemudian di rumah juga ada beberapa gerakan-gerakan, apa olahraga gitu ya. Kaki. Iya, tapi sebenarnya paling suka olahraga apa Abah? Sebenarnya kalau sekarang ya jalan. Oh, jalan ya. Kalau dulu main bola, masih muda, badminton. Sambil ketemu masyarakat tadi, menyapa masyarakat. Iya, kalau ini jalan kaki lah favoritnya. Kalau Ibu ada olahraga favorit? Enggak. Yang penting olahraga. Iya, pokoknya gerak badan aja. Harus gerak aja ya. Oke. Nah, Abah kan kurang lebih nanti sebulan ini akan segera dilantik ya. Apa sih aktivitas Abah yang Abah jalani setiap hari? Kalau waktu itu kan sibuk kampanye terus menerus. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya selain olahraga, membaca koran, mendengarkan berita di televisi, membaca artikel-artikel, komentar-komentar, berbagai perdebatan, diskusi tentang masalah kebangsaan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang pemberantasan korupsi, tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi saya mengikuti untuk mendengarkan seperti apa sih pandangan keinginan masyarakat itu. Oke, tapi masih banyak tamu juga kan pasti ya? Oh iya, menerima tamu, menghadiri juga. Sudah mulai ada acara-acara, ya? Ada haul, ada perguruan tinggi, ada seminar-seminar, ada pertemuan-pertemuan ulama, masih jalan. Tapi masih sering ke Ponpes nggak sih Abah? Masih sering ke pesantren di Banten? Jadi, ada acara-acara di Ponpes, ada pertemuan ulama di Ponpes, ada berbagai pelatihan kepemimpinan diadakan di Ponpes. Jadi masih terus melihat. Sebentar lagi akan segera mengemban amanah menjadi wakil presiden. Apa perbedaan yang sudah dirasa paling signifikan untuk sekarang ini? Ya kalau dulu kan bicarakan saya itu bagaimana agama menjadi motivasi, agama menjadi sumber inspirasi, agama menjadi perekat bangsa. Nah, sekarang ketika saya harus jadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi, saya harus juga bagaimana membangun ekonomi, membangun keutuhan bangsa, membangun kesejahteraan, ikut mendorong investasi dan sebagainya. Jadi dan untuk seluruh pikirannya sudah semakin global ya. Jadi semakin besar, tanggung jawabnya semakin berat. Jadi ya cara berpikirnya tentu juga harus mengindonesia. Kalau Ibu sendiri perubahan apa yang paling dirasa setelah Abah terpilih gitu? Mungkin pengamanannya jadi lebih banyak itu pasti ya. Tapi apa sih Ibu yang paling berbeda gitu? Apa yang paling dikangenin sebelum terpilih dulu gitu misalnya? Jalan-jalan, bebas ya. Sekarang udah kurang
ya dibatasi lah. Makan juga sudah mulai dikontrol, dicek terus kan, tidak boleh sembarangan. Makan di pinggir jalan sudah Sudah nggak boleh lagi. Padahal kadang-kadang jajanan pinggir jalan masih enak ya. Enak, Oke, nah nikmat itu. berbicara mengenai makan, nah sebentar lagi kita akan makan bersama ya atau breakfast. Ya. Boleh ya, Abah Ya, dan Ibu boleh, kita boleh. breakfast atau sarapan Ayo, mari. di rumah Ya, Abah iya. dan juga Ibu. Sesaat lagi pemirsa hanya di Breakfast with Newsmaker. Selamat pagi Indonesia. Wah, ternyata belum selesai ya. Jadi tadi habis 4 putaran di Iya, GBK, betul. lanjut lagi di rumah sepeda statis, Iya. treadmill. Iya. Tadi 1 jam kan ya di GBK kurang GBK lebih. 1 jam. Kalau di sini berapa Sini lama? 30 menit, 30 setengah menit. jam. Wah, luar biasa. Ini konsisten setiap hari, Bu. Iya. Wah, Alhamdulillah tiap hari. Abah, Ibu, sehat bugar, ramping proporsional. Iya. Kita harusnya yang muda-muda lebih bisa mencontoh nih ya. Bangun pagi sudah mulai olahraga Iya, Mbak. aktivitas. Heeh. Mbak Maria tentunya belum sarapan ya Oh, dari iya, pagi. tahu aja, Kemudian Ibu. Ibu jalan-jalan ke GBK, Ibu ke belakang dulu ya. Oh, iya, Mau iya. siap-siapin buat sarapan. Boleh, mantap. Ya. Abis ini nggak sabar mau cobain Bentar ya, masakan Ibu. tinggal dulu. Oke, Ibu. Abah, ini apa namanya, berasal dari pesantren begitu kan. Betul, Kemudian pasti inilah Abah, orang sudah mengenal Abah ini bisa membuat Indonesia bisa lebih maju, tapi juga berakhlak dan bersyariah. Iya. Tapi apa sih yang akan Abah lakukan di awal-awal saat Abah menjabat sebagai Wapres nanti? Tentu membantu Pak Jokowi meneruskan penyiapan infrastruktur. Iya. Tapi kemudian supaya kita lebih maju, maka yang harus kita siapkan adalah sumber daya manusianya. Betul. Nah, itulah maka yang akan kita dorong bagaimana upaya melakukan reformasi pendidikan formal, dan juga pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan, Iya. supaya banyak sumber daya manusia kita yang supaya bisa lebih produktif. Nah, ini dalam rangka membangun Indonesia maju. Iya. Nah, artinya kita harus membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke, jadi fokus Abah akan pemberdayaan ekonomi Iya. masyarakat. Iya, betul. Berbasis syariah ya, Bah ya? Ya, baik Ekonomi syariah juga akan maupun dikembangkan. konvensional. Tapi syariah juga harus kita kembangkan. Oke. Sebab kita berharap syariah itu juga menjadi trigger Iya. terhadap kemajuan ekonomi nasional. Oke, banyak masyarakat yang masih belum memahami sebenarnya apa manfaat dari ekonomi syariah itu sendiri. Kalau Abah menggambarkannya, nanti Indonesia akan seperti apa jika ekonomi syariah diperkuat? Sekarang kan ekonomi syariah atau ekonomi halal itu sudah menjadi tren global. Betul. Iya, Abah pernah Bahkan, mengatakan di debat juga ya. negara-negara yang penduduknya minoritas Muslim, bahkan hampir 100% non-Muslim, Iya. mereka justru membuat produk-produk halal, produk-produk yang syariah. Iya. Karena apa? Karena sepertiga penduduk dunia itu kan Muslim Iya. yang ingin juga pada saatnya dia istilah kita itu bermuamalah atau bertransaksi, memakan, mengkonsumsi Iya. yang halal dan sesuai syariah. Makanya kita akan dorong halal industrial estate, Oke. halal trading center yang Tapi- mengembangkan halal itu. Abah akan membuat kementerian khusus atau suatu badan penggerak ekonomi syariah? Karena kan pemerintah juga sudah punya Komite Nasional Keuangan Syariah kan? Ya, Kalau Komite sekarang- Nasional Keuangan Syariah itu kan sifatnya forum yang diketuai oleh Presiden. Betul. Nah, tentu ada keinginan supaya ada lembaga yang melakukan eksekusi. Abah sendiri kan dari pesantren. Apa peran pesantren yang bisa memperkuat hal ini? Apa yang akan Abah lakukan untuk mendongkrak perekonomian syariah dunia? Ya, pesantren itu kan dari segi pengetahuan syariahnya sangat mendalam. Iya. Nah, tapi bagaimana pengetahuan itu diaplikasikan dalam bentuk-bentuk aksi ya, Iya. kegiatan nyatanya.
bagaimana misalnya menumbuhkan keuangan dan ekonomi syariah, mengenai transaksi-transaksi syariah. Karena itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, Pak Jokowi misalnya membangun bank wakaf mikro. Iya betul. Itu kemudian anak-anak santri mengelola bank wakaf, akhirnya mereka sudah mulai paham mengelola sistem syariah. Nah, kemudian juga mengembangkan pertanian di kalangan pesantren. Pesantren ini kemudian dibentuk, tumbuhkan namanya Gus Iwan. Gus Iwan itu singkatan. Santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Luar biasa. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa santri-santri lakukan ya, untuk mengembangkan. Santripreneur luar biasa. Ya. Dari Abah akan fokus ke sana akan kita dorong. Satu pertanyaan terakhir Abah, Pak Jokowi di mata Abah dari sosok agama, ketegasan, dan sebagai pemimpin negara. Saya kira Pak Jokowi itu menurut saya seorang nasionalis yang agamis, yang religius. Dia seorang nasionalis yang amalia agamanya sebagai seorang Muslim luar biasa. Nah ini Bu Nyai, Ibu sudah masuk nih. Yang ketegasannya saya kira beliau sangat concern ya dengan upaya-upaya untuk menegakkan, memberantas korupsi, kemudian juga menindak, mempercepat proses-proses, menghilangkan birokrasi yang menghambat melalui reformasi birokrasi. Jadi balance ya, Abah. Balance saya kira. Seimbang. Pas banget pertanyaan terakhir sebelum sepertinya Bu Nyai sudah membaca gelagatnya ini. Siap, Bang. Udah siap. Terima kasih, Bu. Oke. Boleh cicip ya Ibu ya, ikut ya. Kita makan bareng. Iya. Masih bersama kami di segmen Breakfast with Newsmaker dan juga saya masih bersama dengan keluarga Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Ibu Ristu Handayani yang akrab disapa Abah nih, kayaknya biar lebih banyak orang yang menyapa Abah ya. Itu filosofinya dari mana sih Abah awalnya? Ya orang yang dituakan, yang dianggap. Abahnya semua gitu ya. Semua panggil saya Abah. Biar menteri apa semua, ya panggilnya Abah. Mari Mbak, silakan. Jadi ini menu favoritnya? Iya, nasi goreng. Kalau sarapan apakah setiap hari nasi goreng? Oh tidak, ada roti, ada bubur, ada nasi goreng. Paling favorit? Favorit nasi goreng. Jadi kalau menu, tapi kan kalau sarapan nasi goreng. Kalau menu masakan favorit Abah, nah Ibu mungkin lebih tahu nih. Biasanya ayam goreng, ikan pindang, bandeng. Abah sama Ibu sekarang udah pasti makin sibuk, banyak tamu yang datang, acara-acara yang sudah mulai ada undangan gitu. Masih sempat nggak sih kumpul sama keluarga? Insya Allah masih. Biasanya hari apa tuh Bu? Kita nggak pakai hari ya, kapan aja bisa. Kapan aja? Waktunya sempat datang ya kumpul. Tapi Abah tuh orangnya romantis nggak sih Bu? Abah. Iya atau tidak? Iya romantis, yang pasti humoris, bijaksana, terus sabarnya Masya Allah luar biasa. Kalau boleh tahu romantisnya seperti apa? Biasanya apa ada puisikah mungkin atau perhatian-perhatian? Ya, perhatiannya sangat. Contohnya misalnya? Ya misalnya ibu ada di sama-sama di satu tempat, terus ibu dengar Abah tuh pasti perhatian nyari ibu mana ibu gitu, pasti lebih inilah perhatiannya lebih. Nah banyak orang yang ingin tahu gitu Abah kesehariannya kan lebih sering pakai sarung ya? Iya betul. Apa ada makna tersendiri nggak sih Abah kenapa kok Abah lebih sering pakai sarung? Tidak, sebenarnya sarung itu kan pakaiannya santri. Nah ya. Jadi saya dulu sarung, celana, itu artinya kadang-kadang pakai, kadang-kadang
Nah, setelah saya jadi Rois Am PBNU sebagai lambang ulama dan pemimpin tertinggi ulama di NU, itu harus dicirikan dengan sarung. Oh, setuju. Maka itu saya pakai sarung. Oke. Terus. Jadi sudah jadi trademark dan ciri Iya, khas dari seorang sarung. Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Betul. Oke. Nah, dan karena saya ingin menampilkan ulama bercirikan Indonesia, maka saya tidak pakai jubah, pakai sarung, pakai jas, pakai peci, pakai sorban. Nah, itu kan ciri Kiai Indonesia. Kiai Jawa lah. Oke. Nah, jadi itu kemudian, nah setelah jadi wakil presiden, wah ini saya lagi ngitung hari-hari saya pakai sarung. Apa ada hari-hari yang saya harus pakai celana? Nah, ini belum, baru kemarin waktu 17 Agustus itu kan harus pakai pakaian adat. Iya betul. Mau nggak Saya mau coba ya, Pak, ya. pakai pakaian Aceh, pakai celana. Tapi tetap keren kok Abah, saya nonton Iya. waktu itu. Kemudian yang kedua, lalu jalan pagi seperti tadi Iya, pagi. seperti tadi pagi. Saya harus pakai celana. Harus pakai training ya, kostum Iya. training. Oke, tadi berbicara mengenai ciri-ciri Indonesia. Kalau Abah tadi sebagai ulama Indonesia. Iya. Nah, beberapa hari terakhir ini, kalau kita lihat dari masa kampanye ya sebenarnya ada banyak yang ingin, pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa. Baru-baru ini isu yang terkini kan Papua ya Ibu ya. Iya. Prihatin tidak sih Ibu dan Abah sendiri mengenai sangat. peristiwa ini? Sangat prihatin. Karena itu kita sebagai bangsa ini kan sudah dipersatukan Iya. sebagai bangsa yang utuh melalui kesepakatan. Saya nyebutnya itu konsensus nasional. Iya. Kalau bahasa ulamanya namanya ittifaqat wataniyah Iya. atau mitsaq watani, kesepakatan nasional. 4 konsensus, 4 pilar itu. Bahwa kita itu harus berada di bingkai 4 pilar itu. Pancasila 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini satu kesatuan. Polemik Papua sendiri Abah Nah, karena menganggapnya itu bagaimana? Papua itu kan bagian dari kita. Ini Papua adalah kita karena Papua bagian dari Indonesia. Nah, yang harus kita jaga sekarang menjaga keutuhan seluruh bangsa termasuk Papua. Nah, karena itu kita harus tidak boleh saling menegasikan, saling merendahkan, saling mendiskriminasi. Karena itu Papua itu harus kita posisikan sebagai saudara kita yang harus kita cintai, harus kita sayangi, seperti juga kita menyayangi saudara kandung kita menyayangi ya. saudara kandung kita. Oleh karena itu kalau ada perbedaan, segera kita selesaikan dengan dialog sebagai sesama saudara. Iya. Maka itu saya minta kepada seluruh pemuka agama, khususnya di Papua dan seluruh pemuka agama di Indonesia untuk mengambil peran Oke. untuk supaya bagaimanapun mereka adalah umat yang beragama, karena itu harus kita utuhkan, kita satukan dan kita bangun suasana damai di Papua. Iya, baik. Terakhir sebelum kita tutup dan lanjutkan lagi sarapannya, 3 kata sosok Ibu Wuri menurut Abah, silahkan. Aduh, ini yang paling susah. 3 kata. Cantik, Cantik. Setuju kalau itu. kemudian juga baik, kemudian juga menarik. Menarik. Oke, atraktif. Oke, kalau Ibu 3 kata sosok Abah. Pokoknya luar biasa, Abah itu bijaksana, Oh, bijaksana. itu humoris Humoris. dan penyayang. Penyayang. Oke, luar biasa. Terima kasih Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Wuri Handayani sudah menerima tim Breakfast with Newsmaker di sini Sama-sama. di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Semoga tentunya dialog kita ini membawa manfaat bagi pemirsa yang menyaksikan. Dan pemirsa, itulah tadi Breakfast with Newsmaker. Namun jangan kemana-mana karena Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda.